Tahun yang berat sedang dijalani sepanjang 2025 ini, banyak peristiwa besar yang ditingkah kejadian. Kejadian mau bencana alam pun masih terus terjadi. Pengaruh tahun ular kayu juga memberi tabiat tidak baik di tahun ini. Salah satu karakter buruk ular kayu adalah mematikan cahaya orang lain, dan itu yang sedang terjadi saat ini. Tapi benarkah perang yang terjadi di Timur Tengah berimbas hingga ke Indonesia? Lantas apa yang harus dilakukan agar selamat dari banyak bencana alam? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki pekan pertama bulan Juli, suasana alam belum memperlihatkan tanda-tanda membaik, kondisinya masih merana sehingga mengirimkan banyak bencana. Pengaruh tahun ular kayu ternyata juga sangat besar. Paranormal Blackjet melihat ular kayu adalah karakter yang tidak baik sehingga bisa menyebarkan pengaruh buruk lewat energi hitam. Tahun ular kayu juga ditandai dengan banyaknya peperangan. Celakanya, perang berkepanjangan yang terjadi antara Iran dan Israel ikut pula memberi pengaruh pada stabilitas emosi umat manusia. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh tahun ular kayu yang memiliki karakteristik yang unik. Ular kayu ini mampu untuk melilit si kayu tersebut. Kemudian racunnya itu bisa mematikan. Lalu kayu yang dililit ular tersebut itu bisa terbakar dengan sangat hebat yang mampu memusnahkan si ular tersebut. Oleh sebab itulah di tahun ini banyak sekali terjadi peperangan di beberapa negara akibat adanya suatu konspirasi ataupun suatu percobaan di mana negara tersebut ingin menguasai hal-hal yang memiliki kepentingan ataupun keuntungan bagi mereka. Tentu saja hal ini juga memicu emosi dari setiap negara yang menjadi targetnya. Oleh sebab itulah di tahun ular kayu ini banyak sekali orang-orang yang emosinya tidak stabil, lalu juga banyak sekali orang-orang yang mudah terhasut. Gambaran buruk dilihat Blackjet. Memiliki ketajaman batin, membuatnya mendapatkan penglihatan gaib tentang peristiwa maut yang terjadi. Semua itu pengaruh dari sifat manusia yang ingin saling menjatuhkan. Saat ini, banyak sekali orang yang berusaha meruntuhkan cahaya orang lain. Orang yang mampu untuk mematikan cahaya orang lain. Hal inilah yang harus kita hindari agar supaya akibat yang terjadi tidak menimpa diri kita sendiri. Tentu saja ketika hal ini terjadi, ketika seseorang ataupun orang lain itu berusaha untuk memadamkan cahaya orang lain, itu nantinya bukan dia yang menang, akan tetapi orang yang terlibat di dalamnya akan sama-sama hancur. Sebagai paranormal yang sudah berpengalaman, Blackjet mendapatkan gambaran tidak baik sebab akan terjadi perselisihan massal yang melibatkan banyak orang. Pemicunya hanya karena gosip yang sengaja disebarkan oleh seseorang. Dari sini, Blackjet menyarankan agar lebih waspada. Bukan hanya soal bencana alam yang berbahaya, tapi juga tutur kata dan sikap seseorang bisa mengancam orang lain. Jadi, sudah saatnya berubah menjadi lebih baik, termasuk menghindari sifat iri dengki. Yang harus dihindari di tahun 2025 ini adalah sifat-sifat di dalam hati kita, agar supaya kita tidak memiliki sifat iri, kemudian dengki, kemudian suka mencela orang lain, dan suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, agar supaya hal ini ataupun dampak energi negatifnya tidak terkena kepada diri kita masing-masing. Tentu saja hal ini mampu untuk menyelamatkan kita nantinya di tahun 2025. Lebih banyak lagi untuk bersedekah agar supaya tidak ada malah bahaya ataupun petaka yang menghampiri diri kita. Itulah yang akan menghindari diri kita dari hal-hal yang tidak baik di tahun 2025.
Karakter orang yang tidak baik ternyata membawa pengaruh pada alam. Misalnya saja, hujan deras yang kemarin bagai mengepung Jakarta hingga mengakitkan banjir di mana-mana. Tapi ada fakta mengejutkan yang terungkap dalam ramalan Bunda Ratu Ayu. Sebab banjir akan terus terjadi, bahkan disertai longsor. Beberapa wilayah di dataran tinggi di kawasan Bogor, Jawa Barat harus selalu waspada terhadap tanah longsor. Fenomena alam sekarang itu sebenarnya panas ya, panas. Terus bakal terjadi longsor juga. Di daerah pegunungan nanti timbul longsor yang tidak berkesudahan. Di Sumatera banyak itu terjadinya longsor. Riau kan karena mereka itu seperti rawa itu yang ditimbun, akhirnya lama-lama terkikis. Di tengah kecamuk alam yang terus mengirimkan bencana, ada bencana lain akibat penyebaran wabah penyakit. Bunda Ratu Ayu melihat penyakit yang menyebar dengan cepat adalah COVID. Tapi memang Bunda Ratu Ayu mengungkapkan penyakit ini tidak terlalu menakutkan meski tetap bisa mematikan daya bunuhnya, tidak seganas COVID-19, tapi tetap harus diwaspadai. Apalagi COVID kali ini jauh lebih aneh sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan. COVID itu yang akan datang tidak terlalu besar, pelan tapi pasti. Cuman COVID sekali ini beda dengan COVID yang dulu. Kalau COVID dulu banyak obatnya, kalau ini tambah di obat, tambah jadi penyakitnya. Bulan 8 ini lebih parah lagi. COVID-nya itu lebih aneh dari yang kemarin. Dari kemarin ya, kalau kemarin banyak minum vitamin, itu bisa menyembuhkan. Sekarang makin diobat, makin jadi penyakitnya di bulan 8 nanti. Ancaman bencana alam masih menjadi sesuatu yang menakutkan, sebab bisa terjadi di setiap saat. Lalu benarkah kehidupan akan semakin sulit akibat pergolakan di Timur Tengah? Tapi benarkah perekonomian Indonesia ikut ambruk imbas perang Iran dan Israel? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam memang seperti tak memiliki ujung, terus terjadi. Bagai sambung menyambung dari waktu ke waktu, semua yang menyengsarakan itu masih ditambah dengan kesulitan lain akibat perang. Saat ini, dunia sedang terancam masuk arena peperangan setelah Iran dan Israel saling serang. Efek negatif peperangan itu bukan hanya terjadi adu senjata pemusnah massal dan nuklir, tapi ambruknya perekonomian dunia. Pertengahan tahun 2025 yang harus diperhatikan dan harus diwaspadai adalah nanti ketika ekonomi termasuk Indonesia tentunya akan menurun secara drastis akibat daripada peperangan yang terjadi di luar negeri. Konflik politik yang berujung perang terbuka sepertinya akan terus terjadi di Timur Tengah. Dan akibat yang ditimbulkannya sampai ke Indonesia. Saat ini pun sudah mulai terasa dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Menyadari kesulitan yang sudah di depan mata, tidak ada alasan untuk tidak berhati-hati dalam mengeluarkan setiap rupiah. Akan lebih baik jika uang disimpan untuk kebutuhan bertahan hidup. Ini pula yang mengakibatkan harga-harga di luar negeri menjadi naik, kemudian daya beli masyarakat semakin menurun, lalu banyak sekali perusahaan yang akan tutup dan mem-PHK karyawan-karyawannya. Ini tentu saja harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat ataupun rakyat Indonesia nantinya. Kita harus benar-benar bisa untuk men-saving dana atau perekonomian kita agar supaya nantinya ketika hal ini terjadi bisa untuk bertahan hidup. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi setiap kesulitan? Adakah trik jitu untuk keluar dari tekanan ekonomi yang semakin berat? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa
komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak bisa dielakkan, tahun ini memang penuh dengan kesulitan. Kondisi ekonomi juga terus mengalami kemerosotan. Akibat dari semua itu, beban hidup bertambah tidak mudah untuk dihadapi. Paranormal Blackjet memberi pesan agar selalu eling dan waspada dalam menjalani hidup. Sebab dengan cara itu kita bisa mengendalikan diri sehingga selamat meskipun digempur banyak kesulitan. Di tahun 2025 ini kita harus eling dan waspada. Eling senantiasa mengingat akan Tuhan, senantiasa agar kita berada di dalam koridor ketuhanan, agar supaya nantinya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Pesan yang kurang lebih sama disampaikan oleh paranormal Bunda Ratu Ayu. Menurutnya, kunci setiap kali menghadapi kesulitan hidup adalah bersabar. Kesabaran itu pula yang akan menyelamatkan kita di saat sedang berjuang keluar dari tekanan ekonomi yang kian berat. Nanti, setelah fase bersabar selesai, akan ada kesenangan dan kebahagiaan yang diperoleh. Untuk bertahan itu, pesan Bunda harus sabar, karena ekonomi itu tidak selamanya menurun terus. Pasti ada kenaikan. Emosi itu tidak terus memuncak, tapi ada kesabaran. Disitulah membuat kita tenang dan senang. Tahun 2025 yang sudah melewati pertengahan tahun ternyata masih tidak mudah untuk dijalani. Bukan hanya bencana alam yang datang silih berganti, tapi juga kesulitan ekonomi akibat konflik politik di tingkat global. Tapi semogalah semua yang serba sulit itu menjadi awal dari kebahagiaan di masa depan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.